Beberapa hari ini aku kepingin makan nasi goreng, tapi bukan nasi goreng biasa. Aku maunya yang dengan sosis Genzer singles keju. Langsung aja aku pergi ke abang nasi goreng. Sosis Genzer singles keju ini sudah matang, tapi aku pingin makannya dengan nasi goreng, maka dimasak lagi deh. Wah, ini tuh harum banget, sampai perutku tuh bunyi. Sosis Genzer singles kejunya banyak sekali, langsung serasa nasi goreng sultan. Apalagi seperti kalian tahu, sosis Genzer singles keju ini lagi viral karena kalau dimasak pakai apapun cocok. Rasanya tuh gurih, dan saking enaknya sampai aku habisinnya cepet banget. Keju mozzarella goreng. Pertama aku campurkan tepung, gula, susu, dan telur. Aduk sampai rata, lalu celupkan mozzarella yang telah dipotong ke adonannya. Setelah itu balurkan ke dalam tepung roti, masukkan ke dalam lemari es sebentar dan tinggal digoreng saja. Cara bikinnya mudah sekali. Hari ini aku pengen cobain mac and cheese yang rasa Flamin' Hot Cheetos. Ini dari gambarnya saja sudah kelihatan sangat enak. Tapi kira-kira mac and cheese-nya bakal semerah yang difoto nggak ya? Ini ada tahap-tahap cara masaknya. Langsung aja kita masak. Rebus selama 7 menit, lalu buang air dan campurkan mentega. Aduk sampai rata, lalu tuang bubuk Flamin' Hot. Warna bubuknya sama persis dengan bubuk yang dipakai Cheetos yang rasa Flamin' Hot. Aku juga tambahkan susu. Wow, ternyata warnanya semerah yang digambar. Dan jadi deh, mac and cheese Flamin' Hot pun siap dimakan. Tapi aku pengen tambahin cemilan-cemilan yang rasa Flamin' Hot biar tambah pedas. Seperti kalian bisa lihat, aku taruh lebih dari satu macam cemilan. Nggak sabar untuk cobain. Kita coba yuk. Rasanya pedas banget. Aku nggak kira bakal sepedas ini. Kalian wajib coba. Sandwich keju lumer. Pertama kita butuh roti dan berbagai macam sayuran. Aku pakai paprika paling banyak karena paprika adalah sayur kesukaan aku. Aku campurkan sayur-sayuran ke dalam telur yang telah dikocok. Lalu siapkan roti dan potong bagian tengahnya seperti ini. Aku lelehkan mentega lalu taruh rotinya. Setelah itu tuang telur dan sayuran tadi. Aku ngelakuin yang sama untuk roti yang satunya lagi. Setelah selesai aku tambahin keju mozzarella. Wah, katanya enak banget. Pecinta keju wajib coba. Kita coba yuk. Jujur aja aku kaget. Aku nggak kira bakal seenak itu. Coffee bean cookies. Pertama aku mencampurkan mentega dan gula bubuk. Aduk sampai merata lalu tambahkan kuning telur. Dengan tempat berbeda, aku menyiapkan kopi bubuk, campurin dengan susu hangat. Setelah itu langsung dicampurin dengan adonan yang tadi aku bikin. Aduk lagi sampai semuanya kecampur. Lalu siapkan mangkok berbeda, taruh coklat bubuk, tepung kue, dan tepung jagung. Campurin semuanya dan masukkan ke adonan tadi. Aduk terus sampai bisa dibentuk. Aku bentukin kayak gini sampai adonannya habis. Aku buat garis di tengah, maka bentuknya seperti biji kopi. Terus aku masukkan ke dalam lemari es selama 30 menitan, lalu masukkan ke dalam oven. Jujur aja aku bukan pecinta kopi, tapi ini enak banget jadi aku suruh kakak aku makan juga. Bikin nastar. Pertama aku siapkan bahan-bahan keringnya seperti tepung terigu, tepung jagung, susu bubuk, dan garam. Setelah itu aku campurkan wisman, blue band, dan juga gula halus. Campur rata lalu tambahkan kuning telur. Biar wangi aku tambahkan vanili bubuk. Habis itu aku campurin bahan-bahan kering tadi yang aku sudah siapkan. Aduk terus sampai seperti ini. Untuk isiannya aku bikin selai nanas sendiri. Aku masukin mari es dulu lalu bulut-bulutin. Sekarang aku mulai bentukin adonannya lalu masukin selai nanas di dalamnya. Aku bikinnya banyak banget dan ukurannya lebih besar daripada nastar umumnya karena kalau kecil aku kurang suka. Tapi selain dari retak, ini rasanya enak banget loh. Makan cimol hitam pertama di Indonesia. Semua ini dari Cimol Mahmud. Pertama aku masak cimol mozzarella. Masaknya dengan minyak goreng yang terlalu panas, maka cimol tidak meledak. Lalu aku tuangkan bumbunya, aduk sampai bumbunya merata. Cobain dulu. Wah, luarnya garing banget dan dalamnya kenyal. Seperti kalian lihat sendiri, kejunya banyak. Nah, kalau cimol yang hitam kira-kira rasanya seperti apa ya? Karena harus tunggu lumayan lama, aku mau makan cemilan dulu. Ini aku makan kerupuk ikan pedas bantet, usus crispy pedas, dan keripik basruk pedas. Akhirnya matang. Isi cimol hitam ini adalah tulang rangu mercon, gurih dan pedas. Nah, dan untuk terakhir aku mau masak bakso tulang rangu geprek. Ini adalah tahu lidah, batagor, tahu cuangki, siomay mini, dan bakso rangu. Aku tuangin semua bubuk cabenya, lalu aduk. Wah, pasti ini pedas sekali. Aku taburin cikurnya, dan langsung makan. Bakso tulang rangu geprek cocok banget untuk kalian semua yang suka pedas. Bikin boba coklat. Caranya gampang banget loh. Pertama haluskan biskuit sampai halus, tambahkan susu kental manis coklat, dan margarin leleh. Aduk terus sampai merata, lalu tinggal dibentukin jadi bola-bola. Seperti ini. Setelah itu aku melelehin coklat, lalu celupin bola-bolanya, jadi semua bagian ditutup dengan coklat. Biar tambah cantik aku tambahin meses warna-warni, masukin ke dalam lemari es selama 30 menit, dan jadi deh. Ini paling enak kalau dimakan sama minum susu. Bikin Korean potato cheese pancake. Pertama rebus kentang, lalu tumbuk-tumbuk sampai halus, tambahkan gula dan tepung, lalu aduk lagi. Aku potong keju mozzarellanya jadi kotak-kotak. Setelah itu aku mau bentukin adonannya. Aku ambil adonan kentangnya dan bentukin bulat, lalu masukkan keju, lalu ditutupin sampai bentuknya kayak bola. Totalnya aku bikin 6. Sekarang tinggal goreng deh. Tuang minyaknya yang banyak, lalu tinggal tunggu sampai matang aja. Gampang banget kan? Rasanya ada kombinasi manis dan asin. Asin dari kejunya enak banget. Paling pas kalau makannya pas masih hangat ya.
Hari ini aku bikin kue. Aku tuang tepung kue instan, susu, telur, dan mentega. Lalu aku pakai mixer Mito untuk membantu aku mencampurkan bahan-bahannya. Ketika sudah tercampur rata, tuang adonan tersebut ke dalam loyang kue. Masukkan ke dalam oven Mito dan tunggu selama 45 menit. Setelah sudah selesai, aku dekorasiin kuenya. Aku pakai 3 warna pink berbeda. Aku juga oleskan warna putih ke beberapa bagian di kuenya. Terakhir aku tambahin buah-buahan di atas kuenya. Jadi deh, aku suka banget dengan desainnya yang simple. Malam-malam begini, tiba-tiba aku ngerasa lapar. Wah, tiba-tiba aku ingat kalau aku masih ada sisa corn dog. Ini nih. Wah. Oh iya, cara bikinnya tidak ribet sama sekali loh. Langsung aja aku kasih tau caranya. Ini nih bahan utama yang aku pakai. Bratwurst cheese Hansel. Karena sudah banyak keju di dalam sosis Bratwurst cheese Hansel ini, maka tidak butuh pakai keju mozzarella lagi. Hebat banget kan? Cocok banget nih kalau kalian lagi lapar tapi nggak mau masak yang ribet. Yang penting kalian punya Bratwurst cheese Hanselnya. Sambil nungguin adonannya untuk mengembang, aku siapkan bahan-bahan yang lain dulu. Kalian terserah nih mau pakai kentang atau enggak. Kalau aku sih sukanya nggak pakai kentang. Seperti kalian tahu, aku tim corn dog original. Oh iya, Hansel sedang ada giveaway yang hadiahnya sangat menarik. Kalian wajib cek deh. Nah, terus aku goreng. Aku bikinnya lebih dari satu dan saat gorengnya aja aku udah nggak sabar untuk makan. Setelah selesai digoreng, bisa banget nih tambahin saus sesuai selera. Ini aku pakai saus tomat. Walaupun tidak pakai keju mozzarella lagi, aku puas banget karena di dalam Bratwurst cheese Hansel ada keju yang lumer dan banyak banget. Rasanya kayak sugar ball. Aku pengen kasih tau kalian cara bikin omurice yang imut seperti ini. Pertama, masak nasinya dulu. Ini aku pakai rice cooker Mito. Aku tumis lidah ayam yang telah dipotong-potong. Ketika warnanya sudah berubah, campurkan bawang bombay yang telah dicincang, tambahkan garam secukupnya, lalu tuang saus tomat dan nasi. Aku pakai fry pan stained cookware. Nasi gorengnya pun jadi. Setelah itu aku masak telur yang telah dicampurkan dengan susu. Pakai teknik orak-arik sebentar lalu tinggal tunggu saja. Tuang nasi goreng tadi yang telah dibuat dan lipat telurnya. Jadi deh, mudah sekali kan? Biar kelihatan imut, aku tambahkan saus tomat dengan bentuk kayak gini. Selain dari penampilannya yang imut, rasanya enak banget. Hari ini aku mau bikin ebi furai curry rice. Pertama, aku mau masak nasinya dulu pakai mini rice cooker Mito. Tuang air pakai thermal water jar dari stained cookware. Cuci berasnya hingga bersih. Tuang air sesuai takaran lalu masukkan ke dalam rice cookernya. Sekarang tinggal tunggu. Aku siapkan air fryer Mito untuk masak udangnya. Aku tekan pilihan yang untuk masak seafood. Lebih sehat karena nggak digoreng pakai minyak. Sambil nunggu, aku mau masak currynya. Rebus air panas di panci stained cookware dan tinggal masukin ini. Tunggu selama 3-5 menit. Ketika currynya sudah jadi, udang dan nasinya pun juga sudah siap untuk dimakan. Nasi putihnya pulen dan wangi banget. Ini aku tuang currynya, ada wortel dan kentang banyak sekali. Langsung aja coba. Udangnya crispy banget dan juga cocok untuk dimakan bareng curry dan nasinya. Hari ini aku mau bikin mochi ice cream, tapi aku bikin yang bentuknya imut banget. Aku bikin bentuk Kirby. Terlebih dahulu, masukkan es krim yang telah dibuletin seperti ini ke dalam freezer. Campurkan tepung beras, gula, dan air. Cuma butuh 3 bahan untuk bikin mochinya. Ini aku pakai thermal water jar dari stained cookware. Aduk hingga semua bahan-bahannya tercampur dengan rata. Lalu masukkan ke dalam microwave selama 30 detik. Aduk lalu masukkan ke dalam microwave lagi. Pindahin ke talenan stained cookware, diaduk pakai tangan. Masukin es krim tadi ke dalam mochinya. Pisahkan menjadi 5 bagian dan warnain setiap bagian dengan warna yang berbeda. Ini rasanya enak banget, tidak terlalu manis karena ada perpaduan rasa sedikit asam dari es krim stroberinya. Siapkan kentang yang telah dicuci. Ini aku akan panggang kentangnya. Masukkan ke dalam oven Mito dan tunggu. Aku memilih untuk tidak rebus agar hasil dari rasa kentangnya lebih enak. Kupas dulu kulit-kulitnya. Sekarang aku masukkan kentang-kentang tersebut ke dalam mixer Mito untuk dihaluskan. Sambil kentangnya dihaluskan, tambahkan susu hangat secara perlahan. Dan juga tambahkan mentega sedikit demi sedikit. Aduk terus sampai sehalus ini. Cobain dulu. Wah, katanya enak banget. Dan ternyata rasanya juga enak. Creamy, lembut. Tapi aku akan bikin saus gravy untuk dimakan bersamanya. Lelehkan salted butter dengan saucepan dari stained cookware. Masak sampai warna kecoklatan. Ketika sudah kecoklatan, tambahkan campuran air dengan kaldu sapi. Tambahkan secara perlahan. Aduk terus hingga menjadi kental. Saus gravy pun jadi. Sekarang aku masak steak dengan panci stained cookware untuk nanti dimakan bareng mashed potato yang tadi udah dibikin dan gravy-nya. Seperti ini. Dan akhirnya semuanya udah jadi. Makan dulu. Kombinasi yang enak banget kan? Lanjut coba. Hari ini aku mau bikin wagidon. Pertama bikin sausnya dulu. Ini aku pakai stained cookware saucepan. Setelah itu aku masak dagingnya. Aku masaknya pakai lemak daging A5 Wagyu untuk dapat minyaknya. Aku tuang sausnya yang tadi udah dibikin. Aku juga tambahkan jamur. Pancinya juga dari stained cookware. Sekarang mau timbang nasinya dari rice cooker Mito. Kelihatannya enak banget, aku udah gak sabar untuk makan. Kita coba yuk. Wah, dan ternyata enak banget. Kalian lanjut coba.
Hari ini aku mau bikin biskuit. Cara bikinnya mudah sekali. Campurkan margarin, mentega, dan gula halus. Aduk semua bahan tersebut menggunakan mixer Mito hingga semua lembut dan tercampur rata. Lalu tambahkan tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, vanilla extract, dan kuning telur. Aduk memakai spatula dengan teknik aduk balik hingga seperti ini. Aku bentukin adonannya dan tambahin topping di atasnya. Masukkan ke dalam oven Mito selama 15 menit. Ketika sudah kecoklatan berarti sudah siap dihidangkan. Aku juga bikinin tanpa topping dan rasanya tetap masih enak, renyah, dan cocok untuk dimakan sebelum minum teh hangat. Kalian harus banget cobain bikin biskuit ini. Biasanya orang membuat churros dengan cara digoreng, tapi kali ini aku ingin membuatnya dengan menggunakan oven. Untuk membuat adonannya, aku menggunakan panci desking cookware, tuang air, gula merah, dan mentega. Aduk hingga semua mencair. Tambahkan tepung secara perlahan sambil diaduk. Aduk terus hingga kira-kira teksturnya jadi seperti ini. Aku memecahkan beberapa telur, lalu tambahkan vanilla extract. Tuang ke adonan tadi secara perlahan sampai semua habis. Aku masukkan adonan tersebut ke dalam piping bag dan langsung aja buat bentuknya. Ini aku udah bikin bentuk hati dan juga bentuk-bentuk lainnya. Ini aku pakai oven dari Mito untuk panggang churrosnya. Ini bisa dimakan dengan cinnamon sugar atau juga coklat leleh. Hasilnya nggak kalah bagus dengan kalau digoreng. Cemilan ini enak banget deh, kalian wajib coba. Seperti kalian tahu, beberapa hari lalu aku bikin roti. Sekarang aku mau bikin roti pizza. Aku potong rotinya seperti ini, lalu tata di loyang. Pertama aku oleskan saus sambal, terus saus tomat, dan mayonnaise. Sebagai topping aku pakai paprika hijau, keju mozzarella, daging, jamur, dan juga tomat cherry. Bagian atasnya aku tambahin mayonnaise lagi. Langsung aja aku masukin ke dalam oven Mito. Wah, penampakannya enak sekali. Cara buatnya gampang juga, renyah dan gurih. Kalian wajib coba. Hari ini aku mau bikin cheesecake. Pertama aku haluskan biskuit pakai Mito Chiba. Ketika sudah halus, aku tambahkan mentega cair sehingga seperti ini. Lalu aku pindahkan ke loyang kue dan tekan-tekan pakai sendok sampai semuanya rata. Setelah itu aku masukkan ke dalam oven Mito. Saat warnanya coklat keemasan, aku langsung keluarin. Ini aku tuang cream cheese, sedikit sour cream, dan juga gula pasir. Lalu diaduk, ini aku pakai mixer Mito. Tambahkan sedikit tepung terigu, lalu diaduk lagi. Setelah semuanya merata, aku tambahkan telur dan vanili. Sekarang aku tuang adonannya ke crust yang tadi udah dibikin. Lalu masukkan ke oven lagi. Aku biarkan kuenya di seluruh ruangan dulu, lalu baru pindahkan ke lemari es. Dan jadi deh, mudah dibikin dan rasanya enak banget. Kalian wajib coba. Jadi hari ini aku mau bikin kolak kurma. Pertama aku potong-potong ubi dan singkong, lalu direbus dengan kolang-kaling. Ini aku pakai panci dari stand cookware. Sambil nunggu aku mau haluskan kurma, aku pakai 2 macam kurma. Salah satunya adalah kurma kesukaan aku, yaitu kurma ajwa. Aku masukin ke dalam blender dengan santan. Aku juga tambahkan gula merah, gula pasir, sedikit garam, dan daun pandan. Aduk-aduk sampai merata, lalu campurkan kurma tadi yang telah di blender. Ketika ubi dan singkongnya telah empuk, aku campurkan pisang dan nangka. Pada umumnya pakai pisang gepok, tapi kali ini aku mau pakainya pisang tanduk. Resep takjil ini sangat unik, enak, dan mudah untuk dibuat. Setelah selesai timbah, aku tambahkan kurma ajwa dan daun pandan biar bagus. Nah, sekarang kita coba yuk. Dan rasanya enak banget, kalian wajib coba. Hari ini aku mau bikin spaghetti carbonara dengan cara yang sangat mudah. Pertama, aku tumis bawang putih cincang dan daging. Aku pakai fry pan dari stand cookware. Kemudian aku campurkan telur dengan heavy cream. Lalu aku tuangkan ke tumisan bawang putih dan daging tadi. Sekarang rebus spagettinya. Setelah matang, tambahkan mentega selagi panas. Aku memanaskan susu, lalu pisahkan kuning telur, campur sedikit susu, lalu tuang ke susu hangat tadi. Aduk hingga semua merata dan tuang spaghetti. Lalu campurin dengan saus carbonaranya. Wah, harum banget. Tambahkan garam dan spaghetti carbonara pun siap disajikan. Kalian wajib coba. Masak 3-in-1 check. Mesin ini sangat serbaguna. Seperti kalian bisa lihat, mesin ini bisa masak lebih dari 1 makanan dalam sekaligus. Bisa kukus, rebus, goreng, dan panggang. Pertama aku mau masak samyang carbonara. Aku tuang airnya, lalu masukkan mie. Sambil tunggu mie-nya masak, aku oleskan truffle and garlic butter di roti. Lalu masukin, tinggal tunggu aja deh. Untuk makan dengan samyangnya, aku goreng sosis yang dipotong-potong. Ini matangnya cepet banget. Selesai masak sosisnya, roti aku pun jadi. Setelah mie-nya matang, aku tuangkan bumbu-bumbu yang dikasih. Wah, katanya enak banget. Aku tuang beberapa sosis, dan akhirnya semua jadi. Cobain dulu. Kaget banget, mesin ini canggih dan gampang untuk dipakai. Aku makannya sangat lahap. Hai guys, ada KitKat baru nih, yaitu KitKat Gold. Katanya sih di dalamnya ada emas. Tapi bener nggak ya? Langsung aja aku buka. Isi 1 pak ada 8. Dari penampakan sih kayak KitKat biasa aja. Baunya kayak karamel. Pas aku gigit ada sesuatu yang aneh guys. Lah, emasnya mana? Tapi aku tetap makan aja, karena rasanya enak. Hai guys, hari ini aku bakal bikin strawberry sandwich. Pertama aku siapkan 5 potong strawberry dari Korea. Strawberry putih itu sangat langka, jadi aku bakal pakai juga. Aku pakai 2 roti, potong ujung-ujungnya, lalu aku taruh strawberry di atasnya. Taruh strawberry kayak gitu ya. Setelah itu aku kocok whipped cream, sampai kayak gini. Lalu aku tutupin strawberry-nya pakai whipped cream. Kayak gini. Taruh 1 roti lagi di atasnya, lalu tutup pakai cling wrap. Masukkan ke dalam lemari es selama 30 menit, lalu jadi. Gampang banget kan? Rasanya enak pula, ada rasa manis dan asam. Hai guys, kan tahu kan bahwa bapak ini lagi sering banget hujan, jadi aku mau masak sesuatu yang hangat dulu. Ada wortel, ada kentang, dan ada ayam. Pertama aku haluskan bawang putih dan bawang merah, lalu tumis.
Lalu masak air panas, ketika mendidih masukkan ayam, kentang, dan bumbu tadi. Wortel belakangan ya, aku juga tambahin rempah-rempah seperti cengkeh, dan selesai. Gitu aja sih, gampang banget kan? Harum banget. Beberapa hari ini aku lagi pingin banget makan samyang. Jadi makan siang hari ini aku bakal masak samyang yang buldak corn. Ini dikasih bubuk jagung dan saus samyang. Ini aku tambahin keju sendiri. Soalnya aku lebih suka makan kalau ada keju meleleh gitu. Rasa jagungnya tuh kerasa banget, kayak ada manis-manisnya. Tapi karena aku tambahin keju sendiri, selain ada rasa manis, ada rasa asinnya juga. Kombinasi yang pas banget sih. Ini aku makannya cepet banget, saking enaknya. Jadi aku pengen cobain roti ini. Yang warna biru itu roti pizza. Nah, kalau yang merah itu yang aku pengen makan sekarang. Tinggal dimasukkan ke dalam microwave selama 1 menit lalu siap dimakan deh. Isinya daging ayam yang disuir-suir, terus dicampur dengan bumbu yang pedas gitu. Menurut aku ini enak banget, soalnya aku suka pedas. Dan seperti kalian bisa lihat saat aku gigit, rotinya tuh empuk dan lembut. Aku kasih ini 10 dari 10. Hari ini aku bakal cobain samyang yang 3 kali pedas. Dapur dulu. Ini udah jadi, penampakannya sih kayak samyang biasa. Kira-kira pedas nggak ya? Aku cobain dulu. Ternyata beneran pedas. Samyang pertama yang aku beneran rasa pedas banget sampai keluar air mata. Bibirku jadi merah.